Lapor tua gosip dibuat oleh orang iri hati dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dibenarkan oleh orang idiot. Semakin menyala akan semakin banyak penyusup yang ingin mengadu domba. Dan ingat, mungkin dia bangga mendapatkan kartu as yang ada di genggamannya, tapi dia lupa siapa pemilik kartu jokernya. Meledak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinahang. Saya semalam mimpi guys. Mimpi Mak Banteng ke KPK guys. Aduh, ini tertanda apa ini? Tapi bukan membawa nasi goreng guys. Ini aduh, jadi tanda tanya dong. Aduh, ini benar-benar viral ya guys ya. Si Cebong Hasto yang sudah resmi ditahan KPK. Dan dia menyebut saya siap dan siap lahir batin ya. Tapi sekali lagi guys, ya pastilah Pak Jokowi dibawa-bawa. Tenang. Dan di sini kita akan melihat reaksi para netizen ya guys ya, yang pastinya masa bersedih ya enggak lah. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Tenang. Pak Jokowi lagi guys. Hidup Pak Jokowi. Lah Pak Jokowi sudah bukan apa-apa guys, dibawa lagi. Cebong. Cuman sayang guys ya, ini sayang. Saya sedikit kecewa guys dengan KPK. Karena apa guys? Saya sudah meminta dari jauh-jauh hari, itu nomornya 16. Kok dikasih nomor 18? Terima kasih. Jogetin aja guys. Breaking news. Sekjen Banteng pakai baju oranye dan secara resmi sudah ditahan oleh KPK. Guys, setelah berliku-liku drama, akhirnya KPK hari ini menahan Hasto di rumah tahanan KPK kawan. Kerja bagus, kerja hebat, kerja mantap KPK. Ini hukum di zaman Pak Prabowo ya. Jadi jangan macam-macam. Setelah melalui berbagai macam drama, sekarang dia juga lagi mengajukan pra-peradilan yang kedua guys. Setelah ditolak pra-peradilan yang pertama. Tetapi KPK sudah sah menahan beliau ini guys. Betul sekali guys ya. Ini zamannya Pak
Prabowo. Dulu di zaman Pak Jokowi mereka santuy guys, santai. Karena apa? Ya wong KPK-nya dari kader Banteng. Sekarang no. Secara hukum, coba komen. Seneng apa enggak sih? Si Hasto ini pakai baju oranye dan ditahan di KPK. Bukan senang ya guys ya, tapi bahagia. Saya nggak senang saya itu ya. Saya cuman bahagia. Tenang. Pandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Dan sepandai-pandainya Anda mengerahkan mahasewa untuk mencekal Anda ke pengadilan, akhirnya Anda memakai baju oranye juga. Baju Shopee. Tenang. Sabar ya Pak Hasto. Padahal udah dikawal sama massa yang banyak banget ya, naik mobil suara rakyat, mobil yang sama atau kebetulan sama dengan Tenang. Itu mobil apa guys? Itu mobil Indonesia gelap katanya. yang kemarin dipakai sama mahasiswa yang demo Indonesia gelap ya. Kebetulan aja kali ya Pak ya, mobilnya sama, ini mobil suara rakyat. Kayaknya emang bener-bener Indonesia ini gelap buat Pak Hasto sekarang. Pakai rompi orange, dinginnya dinding penjara. Aduh, Ibu kemana Pak Hasto? Ibu kemana? Tenang Pak, besok ditengokin pakai mobil suara rakyat ya Pak ya. Mobilnya itu terus ya. Aduh, rugi bandar bener-bener ya guys ya. Ini Banteng Banteng itu PDIP ini memang lagi rungket guys ya, sampai nggak bisa ganti mobil. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Astro sudah dapat baju lebaran le. Ubur-ubur ikan lele. Udah nggak bisa kabur le. Oh, nggak mempan kan pick up warna merah. Kemarin dipakai demo mahasiswa. Tadi dipakai demo kader PDI, tetap aja nggak mempan kan. Nah, perlu kalian tahu, yang mendukung maling itu juga maling. Betul. Yang datang ke KPK ramai-ramai itu semuanya maling. Maling teriak maling guys. Udah tahu koruptor didukung, ya kan, demo. Nggak tahu siapa di balik demonya mahasiswa. Woi, tahu nggak? Pada tahu nggak? Gua tadi habis lihat ada yang pakai baju rompi oranye ya. Siapa kira-kira orangnya itu? Orang paling gagah ya guys ya. Orang terbaik kader Banteng ya guys ya. Sampai mengambil alih istri dari kadernya sendiri. Ini jadi keinget Yola guys. Ini Yola gimana guys? Ini kedinginan. Ini malah, aduh, malam Jumat malah kedinginan guys Yola. Hasto juga kedinginan ini, aduh lah, tolong. Apa yang kemarin ngajuin pra peradilan itu ya gitu. Gak ada malu-malunya. Udah tahu salah, masih cengar-cengir. Emang koruptor di negara kita itu gak ada malu-malunya.
Aduh, udah salah nyengir lagi. Kagak malu apa? Selamat malam, info terbaru 2 jam lalu Hasto baru saja ditahan, resmi ditahan oleh KPK dan memakai baju oranye. Ya, selesai ya, oke. Selamat Hasto, kamu lebaran di penjara seperti itu ya. Kamu salah satu kader PDI Perjuangan yang banyak omong ya, banyak bacot. Dan kamu sering sekali menghina seorang Pak Jokowi. Kamu sering sekali membuat narasi-narasi buruk. Pantas kamu di penjara. Dan bahasa Jawanya saya kembalikan lagi, Gusti Allah mboten sari ya. Orang baik seperti Pak Jokowi akan dilindungi Tuhan. Setuju itu, dan itu sudah terbukti ya guys ya. Biarkan waktu yang mengujinya. Kingmaker dilawan, kalah lo. Dan satu persatu orang membenci Bapak Jokowi akan kena imbasnya. Bye. Sekarang Hasto sudah ditahan oleh KPK. Tapi hal yang paling layak untuk kita tunggu-tunggu setelah episode tertahannya Hasto ini, apakah betul-betul akan muncul suatu episode di mana akan dibukanya sebuah dokumen yang menyimpan kejahatan-kejahatan para petinggi negara. Termasuk diantaranya adalah kejahatan keluarga Jokowi yang pernah disebut oleh Ibu Kone. Apakah dokumen itu betul-betul ada atau dokumen itu sebenarnya tidak ada yang kemudian diada-adakan untuk menyelamatkan status Hasto daripada tersangka oleh KPK. Apakah episode ini betul-betul akan muncul atau tidak, itu sangat layak untuk kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tetapi ada satu pertanyaan yang sebenarnya sangat mengganjal di pikiran saya. Apa sebenarnya fungsi atau peran dari perkataan Ibu Megawati ketika Ibu Megawati pernah mengatakan dulu, tenang Hasto, kalau kamu ditangkap saya akan datangi itu Kapolri. Apakah perkataan itu sama sekali tidak mempengaruhi proses Hasto? Atau sebenarnya Ibu Megawati sudah tidak punya pengaruh apa-apa? Lah emang dari dulu punya pengaruh. Guys, emang dari dulu Mak Banteng ada pengaruhnya. Tenang. Dalam kasus ini sangat menarik untuk kita simak. Akhirnya Pak Hasto, Sekjen PDIP, resmi ditahan oleh KPK. Ayo, Bu Mega, bantu, ayo. Kalau ditahan di KPK, sudah siap lahir batin. Tenang. Langsung saja kami akan bergabung ke gedung KPK untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Cukup ya? Ini adalah kemenangan rakyat kawan-kawan. Ya, setelah perjuangan yang panjang ya, sudah diusulkan dari tahun 2020. Ini ada beritanya ya, untuk Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Baru era Pak Prabowo inilah Pak Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih mana kawan mana lawan, tidak. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Ini Cocok itu. Mantap Pak Presiden. Tenang. Pak Jokowi aja bilang 2 periode guys, siap mendukung, masa kita enggak? Tenang. inilah pemerintahan Pak Prabowo. Mantap! Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK karena telah berani menjalankan fungsinya untuk menahan Pak Hasto. Bagaimana kita tahu dari tahun 2020 sudah diusulkan, tapi baru di era Pak Prabowo ini berani untuk ditindak, luar biasa. Kita lihat Pak Hasto ini Sekjen PDIP loh ya, bukan orang biasa-biasa. Dia orang dekat dan kesayangannya Bu Mega. Sekjen PDIP, orang nomor 2 di PDIP, tapi berani ditindak. Ini terobosan yang luar biasa buat pemerintahan Pak Prabowo, luar biasa. Salut. Iyalah, kan sudah bilang itu
ada raja kecil yang berani melawan. Dan Partai Kebo pada bilang itu yang dibilang sama Pak Prabowo itu adalah orang kabinetnya. Walah goblok. Masa iya Pak Prabowo langsung menyebut di luar pemerintahan, kan terlalu terbaca guys. Aduh, pakai ini dong. Kalau tidak, ya dari dululah Mak Banteng sama Pak Prabowo itu ketemu. Udah nyediain minyak urut, tetap aja suruh ngurut di tahanan. Tapi ku akui, hebat kali memang Pak Hasto ini. Bayangkan aja sudah tersangka, bahkan sudah ditahan. Loyalisnya, simpatisannya, semua datang berbondong-bondong ke KPK. Katanya mau masuk gedung KPK lagi kalau andaikan sampai ditahan. Salut aku, keren. Tapi lebih keren lagi kawan-kawan. Kalau apa? Kalau apa? Ya, betul sekali. Kalau Bu Mega datang ke KPK menepati janjinya untuk apa? Memperjuangkan Pak Hasto, ya kan? Tuh, Mak Banteng tuh banyak sekali ini rakyat lu. Rakyat Indonesia menginginkan Anda datang ke KPK. Walaupun Anda bilang katanya mau datang ke KPK kalau si Cebong Hasto ditangkap, tapi kan KPK sudah mengirimkan surat untuk Anda segera datang ke KPK. Ini gimana? Saya akan datang ke situ kalau Hasto ketangkap. Tapi sudah disuratin dulu. Oke, jadi kita tunggu sama-sama. Kita suarakan, ayo Bu Mega datang ke KPK. Ayo. Ini parah ini. Hah? Itu bener nggak sih? Itu kayak Pak Hasto, bener nggak sih? Bukan itu. Kok mata saya kurang lihat gitu ya? Ini parah ini. Tapi bener kayak Pak Hasto itu. Nggak mungkin. Mana mungkin ya kan? Mana berani KPK nangkap Pak Hasto ya kan? Tapi ini parah ini. Tapi benar itu. Kayak Pak Hasto bener. Ini mah foto. Kalau foto kan bisa diedit ya nggak sih? Betul. Foto bisa diedit. Coba ada videonya nggak sih? Ada videonya nggak sih? A few moments later. Kepada awak media, Hasto mengatakan bahwa dia bukan seorang pejabat negara. Iya, ternyata benar Pak Hasto. Ya Allah, Pak Hasto. Tuduhkan kepadanya. Saya ikut bahagia. Saya ikut bersedih ya Pak Hasto. Dan juga ya Allah. Kasus perintangan penyidikan atas Harun Masiku. Nah, kalau begini keren nih KPK nih. Acungin jempol nih kalau kayak gini. Jangan pimplan ya enggak? Tepuk tangan dulu guys buat KPK guys. Mantap. Ini baru mantap. Jangan pandang bulu, sikat. Kalau emang ada bukti gitu, sikat. Oke guys. Ayo saya tunggu nih. Mana kemarin katanya mau buka-bukaan. Ya. Si Koni mana Koni? Kan bentar lagi guys, ini si Koni juga ikut ditahan karena si Koni juga sudah menjadi tersangka guys. ludes Banteng guys. Aduh. Coba, berani nggak buka-bukaan? Ayo sekarang waktunya, momennya buka-bukaan sekarang. Ayo. Katanya ada video-video pejabat lagi disimpan di Rusia sana. Nah sekarang waktunya, momennya dibuka biar rakyat tahu, ya kan? Ayo buka-bukaan sekarang. Nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupin. Sekarang waktunya buka-bukaan. Ayo. Betul. Karena Pak Hasto udah ditahan nih. Ayo Koni mana Koni? Ditunggu video-videonya, oke? Hasto Kristianto akhirnya ditangkap oleh KPK dan sudah memakai baju Shopee. Nah. Tenang. Aduh.
Nah, kalian masih ingat nggak konten saya yang kemarin? Bener kan omongan saya? No, konten saya yang kemarin, no. KPK menang di sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pekan ini KPK akan mengundang Hasto Kristianto ke KPK. Dan saya yakin nih, pekan ini kalau Hasto itu datang ke KPK, pasti Hasto langsung akan ditahan. Dan juga saya sudah menyebut pas hari Kamis, ya guys ya, hari Kamis kemarin, kalian cek saja sendiri di konten saya, Hasto 99,9% bakalan ditahan. Cuman 0,01 yang tidak ditahan, kan sama saja nggak mungkin guys. Tepuk tangan dulu dong buat KPK. Dulu ada yang bilang bahwa kalau Hasto ini ditangkap oleh KPK atau oleh polisi, maka Ibu Ketum PDIP itu akan langsung mendatangi Polri atau KPK buat nyelamatin si Hasto. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Dan ternyata sebelum Ibu Ketum itu datang ke KPK, KPK malah sudah mengasih undangan kepada Ibu Ketum. Iya kan guys ya. Mak Banteng. Pinter ngelesnya guys ya. Berarti pinter guys. Mak Banteng sudah tahu, wah nanti saya bakalan dipanggil ini ya. Ya udahlah, sekarang saya akan bernarasi seperti ini saja. Nanti kalau Hasto ditahan, saya akan datang ke KPK. Sudah terbaca, Mbak. Aduh, tenang, Mbak. Tenang, ambil napas. Terus kentut. Jadi kemungkinan besar besok Ibu Ketum juga akan tertangkap juga nih. Soalnya kenapa? Ibu Ketum ini dalam kasus Harun Masiku kan dia juga menandatangani itu tanda tangan basah. Nah, otomatis duitnya juga mengalir ke Bu Ketum. Dan setelah Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, nih pernyataan dari PDIP nih. Katanya PDIP itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasusnya Hasto. Tenang. Ternyata Bu Ketum yang kemarin koar-koar itu ternyata setelah dikasih undangan sama KPK, ternyata Bu Ketum ciut juga ya. Delogo. Aduh guys, ini gimana guys? Mak Banteng ciut juga nyalinya guys. Mak Banteng ditatang KPK. Pertama Mak Banteng menantang KPK, giliran Mak Banteng ditantang balik KPK. Malah bilang katanya kasus Hasto tidak ada hubungannya dengan PDIP. Aduh melas ya Hasto gitu. Ini guys, ini besar kemungkinan ya benar apa yang dikatakan oleh para netizen dan juga para pengamat politik ya guys ya. Kemungkinan besar jika sampai Hasto tertangkap, ya sudah habis semua. Karena mau nggak mau pasti Hasto akan membuka semuanya dari para borok-boroknya PDIP guys ya. Terkecuali ya
Si Cebong Hasto diam 1000 bahasa, tapi wah kayaknya susah guys, apalagi kalau udah masuk tahanan guys ya. Ini tapi nggak tahu kalau tahanannya para pejabat ya guys ya, semoga ya disamakan kayak tahanannya para maling ya guys ya, maling ayam, maling apa, soalnya kan dari dulu itu berbeda. Kalau pejabat itu dimewahkan, kalau sedangkan yang maling ayam ataupun yang kroco-kroco itu dihukum berat. Tapi saya percaya kepada Presiden Prabowo yang sudah bilang disamaratakan. Tidak ada yang namanya maling ataupun para koruptor yang dimuliakan. Apalagi sampai ketahuan di dalam penjara. Wow. Mantap Pak Prabowo lah. Edian ini ya, dari 2020 baru 2025 ini ya sah menjadi tersangka dan ditahan. Wow, dingin ya toh. Adem ya toh. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.